Selamat datang di channel YouTube Media Religi. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, memahami makna beriman kepada Allah. Yang kedua, memahami makna al-asma'ul husna. Yang ketiga, memahami hikmah iman kepada Allah melalui al-asma'ul husna. Dan yang keempat adalah menerapkan perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap al-asma'ul husna. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, marilah sejenak kita merenung. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Atau pernahkah kamu merasa jauh dengannya sehingga jiwamu merasa hampa? Tentu berbahagialah orang-orang yang hatinya selalu merasa dekat dengan Allah, karena orang-orang yang seperti itu akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka. Sebaliknya, ketika seorang hatinya sudah jauh dari Allah, maka akan senantiasa diliputi kegelisahan. Oleh karena itu, agar kita bisa menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah, perlu belajar bagaimana caranya agar kita bisa dekat dengannya. Salah satu caranya adalah dengan lebih mengenalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikenali melalui nama-namanya yang indah. Dengan mengenal, kemudian berlanjut memahami nama-namanya yang indah tersebut. Inilah pentingnya kita mengenal Allah lebih dekat. Karena dengan mengenal Allah lebih dekat, kita akan lebih mudah beriman kepada Allah atau meyakini keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-nama indah Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Pengertian iman kepada Allah. Iman secara bahasa berarti percaya, sedangkan menurut istilah, iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud iman kepada Allah ialah keyakinan yang pasti bahwa Allah adalah Tuhan dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Yang kedua adalah memahami makna al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna adalah nama-nama indah atau baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjumlah 99. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini hanya ada 4 nama Allah yang akan kita bahas, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui.
Pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Allah mengetahui apapun yang nampak ataupun yang tidak nampak. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Luar biasa bukan? Agar lebih yakin, coba perhatikan firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Perlu kalian ketahui ya, bahwasanya melalui ayat tersebut Allah telah menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kita dapat mengetahui segala ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Karena sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Oleh karena itu, salah satu contoh perilaku yang mewujudkan keyakinan kita kepada nama Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi segala ciptaannya. Tetapi perlu kalian ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi, semakin merunduk. Yang kedua, Al-Khabir, artinya Allah maha waspada, maha teliti, dan maha mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah itu menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya itu pasti diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Inilah tandanya bahwasannya Allah itu mempunyai nama Al-Khabir. Adapun perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah itu mempunyai nama Al-Khabir adalah hendaklah kita harus selalu waspada dan teliti serta cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada, teliti, dan cermat dalam segala hal, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Karena orang yang demikian itu pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, As-Sami, artinya Allah maha mendengar. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Semua macam suara yang ada di alam semesta ini dapat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan atau bahkan suara hati kita masing-masing. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada nama Allah As-Sami adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan, bahkan yang terbesit di dalam hati kita. Selain itu, bisa juga diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap segala macam informasi. Karena sebagai generasi muslim dan muslimah, kita tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kita juga harus terus berlatih untuk dapat memilih dan memilah informasi mana yang baik dan mana yang buruk.
Yang keempat, al-basir, artinya Allah maha melihat. Penglihatan Allah itu tidak terbatas. Segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi dapat terpantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di tempat terang maupun di tempat yang gelap. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan kita bahwa Allah itu maha melihat adalah hendaknya kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di keliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, agar hidup kita lebih terarah dan tidak mudah merendahkan atau memberi penilaian yang salah kepada orang lain. Nah, itulah makna 4 nama indah yang dimiliki Allah. Berikut contoh perilaku yang mencerminkan keimanan seseorang terhadapnya. Selanjutnya ialah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah beriman kepada Allah ialah ada 3. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati selalu menjadi tenang dan tidak gelisah. Dan yang ketiga, di sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Demikianlah anak-anak materi yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.